Siapa bilang di Photoshop kalian tidak bisa membuat sebuah poster sepak bola? Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya saya membuat poster sepak bola menggunakan Photoshop. Tentu ini bakal menjadi salah satu materi yang sangat menarik. Sebelum lanjut, saya minta dukungannya kepada teman-teman semua untuk mendukung channel saya biar channel saya bisa terus berkembang dan mengedukasi semua orang yang ingin belajar tentang desain grafis seputar poster. Oke, langsung saja. Saya menggunakan Photoshop yang CC 2017 ya. Bagi kalian yang mau menggunakan Photoshop selain ini juga dipersilahkan. Oke, langsung saja. Ini adalah halaman Photoshop dan saya sudah membuat sebuah ukuran atau halaman lembar kerja yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Kalian bisa membuat ukurannya sesuai keinginan kalian masing-masing. Di sini saya sudah membuat ukurannya dan hal yang pertama yang biasa saya lakukan adalah membuat sebuah latar belakang. Contoh di sini backgroundnya warna putih, saya akan membuat latar belakang gradasi. Caranya klik aja di sini, kalian pilih gradient. Terus di sini kalian tentukan warna yang kalian inginkan mau seperti apa. Di sini saya mungkin akan menggunakan warna dominan hitam keabu-abuan kali ya. Mungkin seperti ini. Ininya warna hitam, ininya warna putih, terus klik OK. Lalu untuk stylenya saya pilih radial atau mungkin linear. Radial ya. Terus universe, kita centang universe-nya, terus untuk scale-nya kita tarik sampai sini. Nah, seperti ini. Terus saya pilih OK. Nah, setelah itu saya akan siapkan beberapa model yang akan saya masukkan di sini. Modelnya itu mungkin kalian juga bisa mencarinya di berbagai sumber yang ada di internet ya. Di sini saya sudah siapkan. Oh, bentar, sebelum model saya akan membuat sebuah rectangle seperti ini ya. Rectangle-nya sudah saya buat sebelumnya. Kalian juga bisa membuat rectangle seperti ini ya di Photoshop yang sama tentunya. Nah, untuk warna kalian bisa menyesuaikan. Di sini saya akan menggunakan warna putih, rectangle-nya seperti ini. Setelah itu saya akan memasukkan objek ya, Arda Güler. Siapa yang nggak tahu, dia adalah pemain Turki ya, pemain timnas Turki, Arda Güler. Kalau di klubnya dia pemain Real Madrid. Nah, setelah itu saya akan perbesar si modelnya ini. Nah, agar terkesan menyatu dengan modelnya, ini kan dia memakai kostum atau baju warna merah, saya ubahlah ya gradient fill-nya menjadi warna merah biar selaras dia. Jadi ada keseimbangan. Untuk warna hitamnya saya ganti menjadi warna merah dan putihnya saya juga akan ganti menjadi warna merah kehitaman seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah cukup, oke. Terus oke. Nah, setelah itu saya akan buat akan sedikit memoles ya. Intinya saya sedikit permak terkait pencahayaan, warna dan sebagainya. Pertama-tama saya buat objek atau modelnya menjadi smart object. Nah, kita klik. Di sini saya akan atur gambarnya. Saya akan atur gambarnya. Saya kecil dulu. Nah, setelah itu saya akan buat atau klik brightness contrast. Kontrasnya akan saya setting. Saya pindahin ke sini dulu. Jangan lupa clipping mask kita masukkan ke modelnya. Seperti ini. Kalian bisa atur sesuai keinginan kalian ya. Cocoknya mau di mana. Terus saya exposure-nya saya rubah seperti ini. Nah. Oke. Lalu saya pilih warna solid color.
Saya pilih putih, terus klik OK. Lalu kita klik pink, Mas. Nah, untuk pilihan apa namanya ini ya, namanya apa tuh, saya lupa lagi. Pilih yang kira-kira sesuai ya. Mau overlay boleh seperti ini, atau mau color dot boleh, atau mau soft light boleh ya. Kalian tinggal atur sesuai keinginan kalian. Saya pakai overlay. Nah, setelah itu saya klik bagian layer mesh ini, terus klik Ctrl plus I di keyboard, maka dia akan masuk. Setelah itu saya akan memilih brush. Nah, si brushnya ini, sebelum kita memakai brush, kita tentukan dulu warnanya. Ini kita ganti menjadi warna putih biar dia bisa dipoles. Nah, seperti ini, dia ada kesan dramatis. Nah, jadi ada sedikit pencahayaan gitu, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, Ctrl S, maka dia akan masuk ke sini secara otomatis. Nah, seperti ini. Kalau sudah cukup, kita close, lalu kita balik lagi ke sini. Dan saya akan memasukkan objek yang kedua, masih Ardaguler. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan di sini. Terus, yang ini juga kita akan ubah. Ya, kita klik kanan, pilih Convert to Smart Object. Setelah itu, kita tunggu. Setelah itu, kita klik ini. Dia akan seperti ini. Terus kita setting lah kira-kira. Ininya kita atur brightness-nya seperti ini. Terus exposure saya rasa penting. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita Ctrl S. Oke, close. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita taruh di tengah-tengah. Nah, setelah itu saya akan buat layer baru di sini. Terus saya akan membuat sedikit pencahayaan. Ini terlalu besar. Di kanan. Oke, ini agak sedikit lama ya. Komputer saya itu komputernya agak sedikit jadul. Kita tunggu dulu. Nah, lanjut, saya akan kasih efek cahaya di sini. Saya memakai brush tool ya. Saya akan memakai brush tool. Seperti ini. Saya perbesar. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Close dulu. Sekarang ini seperti ini. Oke. Terus saya rubah agak sedikit ke sini. Untuk pencahayaan ini akan saya ubah warnanya menjadi sedikit agak terang atau overlay. Nah, seperti ini. Enter. Untuk terkesan pas di sini, saya akan membuat efek bayangan brush
Saya buat layer baru terlebih dahulu. Saya klik brush, terus warnanya saya rubah warna hitam. Untuk ukuran brushnya saya perkecil seperti ini. Lalu akan saya gepengkan, biar terkesan nyata gitu. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat sebuah efek shadow pada lembaran atau rectangle yang putih. Kita klik rectangle-nya, pilih efek blending option, terus kita pilih efek grab shadow. Terus kita pilih shadow di sini. Kita tinggal atur deh di sini, shade-nya mau seberapa, ukurannya mau segimana, speednya mau seperti apa. Seperti ini boleh kita atur. Nah, seperti ini 83. Oke, boleh klik oke. Setelah itu kita klik di drop shadow-nya, klik kanan, pilih copy layer style. Tunggu dulu, agak sedikit nge-lag. Kita klik kanan, copy layer style, paste. Mana nih? Copy layer style, terus paste. Bentar. Create layer. Oke. Sorry. Maksudnya di create layer. Terus kita Ctrl T. Kita tarik sedikit ke bawah. Lalu klik kanan, pilih warp. Terus saya pilih jenis warpnya itu seperti ini. Oke. Saya sedikit lakukan seperti ini. Terus enter. Oke. Nah. Seperti ini. Kita kurangi opacity-nya jadi seperti ini. Nah, setelah itu saya akan menambahkan beberapa efek brush atau teks seperti ini. Warnanya akan saya rubah menjadi warna merah. Teksnya saya rasa saya akan pakai Segoe UI. Nah, seperti ini. Nah, saya rubah dulu Segoe UI. Terus kita pilih yang black italic. Saya rubah Ardagula. Nah, seperti ini. Oke. Saya rasa enak dilihatnya. Tinggal saya tambahkan stadion biar terkesan ada efek bolanya. Saya pergi ke my computer, saya cari efek, atau bukan efek, background stadion lah, kira-kira seperti itu. Cocok. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa mendapatkan background stadion ini di internet. Oke, selanjutnya saya drag aja nih backgroundnya ke Photoshop. Lalu saya akan menyesuaikan tepat dengan background yang warna putih atau rectangle yang warna putih. Saya tarik layarnya ke sini, lalu saya create clipping mask. Nah, saya rubah dikit, convert to smart object dulu biar nggak terlalu banyak layer. Lalu saya buka
Di sini tinggal saya rubah-rubah sedikit warnanya seperti color blends. Jangan lupa ya pakai clipping mas biar masuk hasil warnanya yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Oke. Seperti yuk. Oke, kita pilih warna merah. Sorry. Nah, seperti ini. Lalu Ctrl S, dia akan masuk. Seperti ini hasilnya. Lalu kita pilih layer background stadionnya, terus klik clipping mas. Nah, yang ini kita pilih tools, gradient tools. Lalu kita ubah warnanya menjadi hitam yang ini. Terus tinggal drag aja ke bawah. Nah, ini kita kasih yang transparan. Kita drag aja ke bawah seperti ini. Oke, seperti ini. Saya rasa ini saya akan kasih teksnya di sini. Saya rubah warnanya menjadi putih. Terus saya tambahkan teks di sini. Turki ya, Turki kalau nggak salah tulisannya kayak gini lah, nggak apa-apa. Nah, Turki wire seperti ini, nggak apa-apa lah, salah juga ya. Nah, saya kasih efek agak sedikit renggang teksnya. Lalu saya perkecil seperti ini. Sorry. Saya tempatkan seperti ini. Oke. Kalian juga bisa membuat poster yang seperti yang saya buat ini dengan mengikuti cara-cara dan langkah-langkah yang sederhana yang saya praktekkan di sini. Selanjutnya saya akan menambahkan logo. Logo bebas ya logonya. Saya akan memasukkan logo yang berhubungan dengan Turki, kayaknya nggak ada ini. Saya akan memasukkan logo saya di sini. FIFA World Cup. Nah, seperti ini. Mana ya FIFA? Nah, saya rubah backgroundnya menjadi transparan. Klik kanan, select inverse. Lalu pilih move tool, kita drag. Kita perbesar. Seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, tinggal saya kasih teks di sini. FIFA World Cup 2025. Nah, ini contoh aja teksnya ya. Seperti ini. Nah, oke, saya di sini kasihnya seperti ini. Biar agak terkesan lebih ramai, saya akan menambahkan rectangle ya dengan rounded
atau radiusnya 500 seperti ini. Nah, terus saya kasih seperti ini. Saya duplikat menjadi 2. Nah, seperti ini. Oh, yang ini kita kasih di sini aja deh. Klik kanan, double klik, pilih like. Terus untuk tipe karakternya saya kasih jarak 660. Saya tempatkan di tengah-tengah, Ctrl A, ini. Nah, kita drag ke bawah seperti ini, kita perkecil, terus kita Ctrl A, pilih, oke, terus Ctrl D. Nah, yang ini di sini aja nih. Oke, pas. Nah, ini adalah poster sederhana yang saya buat menggunakan Photoshop ya. Mungkin contoh posternya seperti ini. Untuk tutorial kali ini, bagaimana cara saya membuat desain poster menggunakan Photoshop, dan langkah-langkahnya itu sangat sederhana. Tinggal kita tingkatkan kreativitas dan imajinasi kita saja. Ketika kita tahu tools-tools yang kita gunakan, maka kita akan tahu bagaimana poster yang akan kita buat. Modelnya mau seperti apa, jenis pencahayaannya mau seperti apa, kalian pasti akan mengerti. Oke, sampai di sini tutorial untuk desain poster sepak bola menggunakan Photoshop. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ketika kalian suka dengan channel yang saya buat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.